Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Sungguh besar kasih, pimpinan, penyertaan, berkat-Mu bagi setiap kami. Udara yang segar, kehidupan yang baru Tuhan berikan buat kami. Mari Tuhan kembali berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Mazmur 112 ayat yang pertama. Dikatakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Saudara, tema kita hari ini ialah ukuran hidup yang berbahagia. Kali ini kita bahas bagian yang pertama. Saudara, Mazmur 112 ayat 1-10 mengatakan untuk mendapatkan hidup yang berbahagia, maka kita harus melakukan dua hal, yaitu memiliki hidup yang takut akan Tuhan dan menyukai perintah-perintahnya. Artinya, di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, ada relasi yang benar dengan Tuhan dan ada ketaatan kepada firman-Nya. Pertanyaannya buat kita ialah keadaan yang bagaimana yang dikatakan baik, yang berbahagia itu. Karena pada kenyataannya orang yang kaya belum tentu berbahagia. Kalau misalnya anaknya jatuh dalam narkoba atau keluarga berantakan disebabkan istri atau suaminya selingkuh, atau sedikit-sedikit stres kalau datang masalah di dalam kehidupannya. Betul? Orang yang sehat belum tentu bahagia kalau hidupnya kekurangan. Bagaimana ia dapat bersuka cita kalau untuk makan saja tidak ada? Orang yang miskin belum tentu tidak bahagia. Lalu apa yang dimaksud dengan hidup yang berbahagia? Apa ukurannya? Dalam Mazmur ini, saya mendapati 3 hal ukuran menjadi orang yang berbahagia. Yang pertama, orang yang bahagia itu adalah orang yang disertai oleh Tuhan di sepanjang hidupnya. Orang yang disertai oleh Tuhan, maka otomatis Tuhan itu hadir di dalam kehidupannya dan mengetahui segala kebutuhan hidupnya. Ketika Tuhan menyertai dia, maka hidupnya akan diberkati. Kalau kita baca ayat 2, ayat 3 dikatakan di sana, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Artinya, Tuhan akan mencukupkan keperluan dan Tuhan akan memelihara kehidupannya. Bukan hanya orang itu saja, tetapi juga keturunannya. Saudara, orang yang disertai oleh Tuhan, maka ketika ada masalah dalam hidupnya, maka Tuhan pasti akan menolongnya. Tuhan pasti akan memberikan dia kekuatan. Ketika ada berkat, maka ia akan dapat menikmatinya. Bahkan ketika hidupnya pas-pasan pun, Tuhan akan mencukupkannya. Karena itu Daud berkata dalam Mazmur 37 ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudara, orang yang berbahagia itu ialah orang yang dapat menikmati hidup dalam situasi dan kondisi dan segala keadaan. Dan hal itu hanya mungkin terjadi kalau Tuhan menyertai hidupnya. Contohnya, di dalam Alkitab, Yusuf. Dalam kitab Kejadian 37 sampai pasal 50 ditulis bagaimana kisah Yusuf. Ia pernah dijual ke Mesir sebagai budak di rumah Potifar
ia pernah difitnah, dimasukkan ke dalam penjara, tetapi dimanapun ia berada, ia selalu berhasil dalam pekerjaannya dan menikmati hidupnya. Karena apa? Karena Tuhan menyertainya. Itu jelas sekali. Kejadian 39 ayat 2 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kejadian 39 ayat 21 juga dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya. Kejadian 39 ayat 23 juga dikatakan, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat berhasil. Saudara, inilah yang dimaksud dengan orang yang berbahagia. Itu orang yang disertai Tuhan di dalam kehidupannya. Karena Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan menolong, dan Tuhan akan memberkatinya. Tetapi ini bukan berarti bahwa anak-anak Tuhan yang berjalan bersama dengan Tuhan akan bebas dari masalah. Karena kalau kita perhatikan baik-baik, Mazmur ini memberikan gambaran yang sangat realistis, yaitu bukan hanya berkat, tetapi juga ada kesulitan di dalamnya. Ayat 4 dikatakan, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Artinya ada kegelapan, ada kesulitan yang dihadapi di dalam kehidupannya, tetapi Tuhan menyertainya. Ayat 7 juga dikatakan, ia tidak takut kepada kabar celaka. Artinya ada kabar buruk yang dia dengar, ada berita yang tidak menyenangkan di dalam kehidupannya. Tetapi yang indah ialah hatinya tetap teguh. Ia tidak akan takut terhadap segala situasi yang menakutkan itu, karena ada Tuhan yang menyertainya. Karena itu dalam bagian yang pertama ini kita mendapati ukuran menjadi orang yang berbahagia ialah hidupnya disertai oleh Tuhan. Saudara mau disertai oleh Tuhan? Dua hal yang harus kita lakukan. Takut akan Tuhan dan mencintai perintah-perintahnya. Hidup dekat dengan Tuhan dan taat kepada Tuhan. Ikuti kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan jangan sakiti hati Tuhan. Allah pasti menyertai kita, memberkati kita, menolong di dalam kehidupan kita. Saudara, mari menjadi orang yang berbahagia. Kiranya renungan ini memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur pimpinan, penyertaan, pertolongan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Biarlah firman-Mu Tuhan meteraikan di dalam hidup kami, untuk kami boleh Tuhan menjalaninya, menghidupinya, sehingga kami boleh menjadi orang yang disertai oleh Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan memegang tangan kami, menyertai kehidupan kami. Apa yang kami kerjakan, Tuhan, buatlah berhasil, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, bagi rekan kerja kami, bagi tempat di mana kami bekerja, dan terlebih lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bergumul Tuhan dengan sakit penyakit kami. Mungkin kami sedang berbaring di rumah sakit. Oh Tuhan, tolong, biar Engkau boleh melawat kami. Engkau yang boleh menjamah kami, menyembuhkan kami. Kami mungkin sedang sakit Tuhan, ada usus buntu ya Tuhan. Tuhan tolong, kiranya Engkau boleh memulihkan keadaan kami lewat tangan dokter dan obat-obatan ini kami konsumsi. Tuhan kuasa bekerja. Kami yang sedang bergumul Tuhan dengan sakit akan asam lambung kami, biar Tuhan juga boleh jamah dan sembuhkan kami. Mungkin Tuhan kami juga tuh sedang sakit ya Tuhan, ada kanker prostat. Tuhan juga boleh jamah kami ya Tuhan. Tuhan boleh sembuhkan kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami juga sedang sakit bergumul Tuhan dengan kanker usus. Tuhan juga tolong kami. Kiranya Engkau boleh menjamah kami, memulihkan keadaan kami. Mungkin kami juga Tuhan sedang ada saraf kejepit, sehingga pinggang kami sakit, kaki kami sakit. Tuhan jamah kami, Tuhan pulihkanlah kami. Tuhan, setiap pergumulan kami, masalah kami bawa kepadamu. Sebab kepada Engkaulah kami berharap dan kami berserah dan kami percaya akan kuasa
dan pertolongan-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Ini doa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.